Di video kali ini kita akan mengisahkan detik-detik wafatnya Sayyidah Khadijah yang sangat memilukan Rasulullah. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, pastikan Anda sudah subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Detik-detik wafatnya Sayyidah Khadijah yang sangat memilukan Rasulullah. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah salah satu wanita terbaik ahli surga. Beliau pemimpin perempuan pada masanya dan tonggak kemajuan peradaban perempuan, sukses, cerdas dengan karir yang gemilang. Beliau hidup berumah tangga bersama Rasulullah SAW selama 15 tahun sebelum dan sesudah diutusnya Rasulullah SAW. Orang pertama yang beriman kepada amanah yang diemban suaminya dan mendukung dalam segala perih-pedihnya perjalanannya. Beliau adalah istri Rasulullah SAW yang paling lama hidup bersama Rasulullah SAW dibandingkan istri lainnya. Istri yang paling setia menemani Rasulullah dalam segala medan dakwahnya, dari getir pahit manisnya kehidupan hingga menjelang wafatnya. Tak heran jika Nabi sangat mencintai dan selalu mengingatnya, hingga beliau bersabda sebagai bentuk pujian untuk Sayyidah Khadijah pelipur sanubarinya. Dia beriman kepadaku saat orang-orang mengingkariku. Dia membenarkan aku selagi orang-orang mendustakan aku. Dia mendukung aku dengan hartanya ketika orang-orang tidak memberikan sesuatu kepadaku, dan Allah menganugerahiku anak darinya, berbeda dengan istri-istriku yang lain. Dikutip dari kitab Al-Bushra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra karya Sayyid Muhammad Al-Maliki, dikisahkan bahwa Khadijah meninggal pada tanggal 11 Ramadan di usia 65 tahun dalam dekapan Rasulullah SAW. Diriwayatkan ketika Sayyidah Khadijah sakit menjelang ajal, Sayyidah Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu. Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya," jawab Rasulullah. Kemudian Sayyidah Khadijah memanggil Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di syurga." Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah. Beliau mendekap istrinya itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat, hingga tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Ketika itu malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapa saja kain kafan itu ya Jibril?" "Kafan ini untuk Khadijah." "Untuk engkau ya Rasulullah." "Untuk Fatimah, Ali dan Hasan," jawab Jibril. Jibril berhenti berkata dan kemudian menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa ya Jibril?" "Cucumu yang satu, Husain, tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," sahut Jibril. Rasulullah berkata di dekat jasad Sayyidah Khadijah, "Wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduh Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup.
Seluruh kekayaan Sayyidah Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Sayyidah Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Sayyidah Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh, dengan 83 tambalan diantaranya dengan kulit kayu. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Oh Khadijah, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku?" Tiba-tiba Sayyidina Ali berkata, "Aku ya Rasulullah." Begitu menusuk hati kisah Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah, perempuan luar biasa yang senantiasa menemani suaminya dalam segala lara. Bahkan menjelang wafatnya, beliau masih meminta maaf kepada suaminya karena merasa kurang dengan pengabdiannya terhadap insan paling mulia. Semoga kita mampu menjadikan beliau berdua sebagai cermin di dalam mengarungi mahligai rumah tangga, saling mendukung dalam segala suasana, saling menguatkan kala hidup memaksa untuk menyerah, dan selalu bangkit demi memperjuangkan amanah yang diembannya. Dukung terus channel kami dengan like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru kami.